Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini melanjutkan tugas pertama tadi. Di sini tugas video kedua. Perkenalkan, saya Ketua Kompas Novin Riani dengan NIM 2311057 dan rekan saya Nabila Isnaini dengan NIM 2311054. Jadi di sini kita materinya tentang membongkar otak AI. Kita sering mendengar istilah AI atau Artificial Intelligence atau Deep Learning, namun jarang melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Nah, jadi di sini kita akan membedah anatomi visual dan logika matematika sederhana di balik struktur MLP atau multi layer perceptron, dan bagaimana algoritma pembelajaran mesin itu bekerja secara manual. Nah, di sini kita lihat gambar besar dari sebuah jaringan syaraf. Di sini ya. Dia syarat mutlak sebuah jaringan itu bisa disebut sebagai MLP adalah memiliki minimal 3 lapisan fungsional. Ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Input layer sendiri itu adalah tempat data mentah masuk. Misalnya jika kita punya 20 fitur data, maka dimensi inputnya adalah 20. Kemudian data ini mengalir ke hidden layer yang merupakan ruang pemrosesan matriks dan pengekstraksi fitur. Baru deh yang terakhir itu berujung di output layer, tempat hasil prediksi diputuskan, misalnya menggunakan aktivasi softmax untuk klasifikasi. Nah, jaringan ini biasanya disebut sifatnya itu fully connected, artinya setiap titik terhubung menyilang ke semua titik di lapisan berikutnya. Ini bisa kita lihat di garis biru ini. Kemudian selanjutnya di sini kalau misalnya kita mengambil satu saja lingkaran dari jaringan rumit tadi dan kita taruh di bawah mikroskop, kita itu bisa lihat unit terkecil. Nah, unit terkecil ini namanya itu perseptron. Disinilah matematika sesungguhnya terjadi. Sebuah perseptron itu menerima input X1 dan X2 beserta bobot koneksinya, lalu melakukan komputasi agregat di tengah simbol sigma dan sum, dan melewati fungsi aktivasi sebelum memancarkan yang namanya output Y ke lapisan berikutnya. Nah, di sini yang harus diketahui bahwa di deep learning itu nggak ada sihir. Jadi dia itu literasi matematika yang melakukan looping atau diulang secara terus-menerus. Nah, semua kemampuan AI itu untuk menemukan pola kompleks bermuara pada 4 pilar perhitungan manual sederhana. Jadi 4 pilar itu ada yang pertama mesin penjumlahan, sum of product, yang kedua saklar keputusan, Y prediksi, yang ketiga mengukur jarak realita error, dan yang keempat proses belajar otomatis with update. Ini untuk rumus-rumusnya. Nah, jadi yang pertama di sini ada forward propagation. Nah, di sini itu yang langkah pertama itu kita memadukan data dan pengalaman. Saat data masuk, kita menggunakan rumus penjumlahan. Sum of product. Setiap fitur data XI itu nanti dikalikan dengan bobotnya W1. Lalu dijumlahkan. Rumus dasarnya itu Y sama dengan W1 X1 plus W2 X plus X2. Kemudian menentukan keputusan aktif, mana hasilnya itu nanti penjumlahan murni tadi hanya angka mentah. Biar bisa menjadi tebakan yang berguna, angka itu dimasukkan ke fungsi aktivasi. Nah, fungsi ini bertindak layaknya gerbang logika yang memaksa nilai untuk memutuskan apakah hasilnya menyala 1 atau mati 0. Rumusnya sendiri bisa kita lihat ada di sini. Selanjutnya itu backpropagation dan forward propagation. Ya, jadi mesin itu nggak selalu benar dalam menebak. Saat tebakannya salah, ia memasuki fase kedua. Nah, di sini dia bergerak mundur untuk mengoreksi diri. Kemudian kita itu akan mengukur jarak dengan realita. Atau di sini rumusnya itu bisa ini ada di sini ini. Nah, yang ini tuh dia weight update ya. Jadi kalau misalnya nilai error tadi, mesin memperbarui ingatannya atau bobotnya menggunakan rumus W baru sama dengan W lama plus learning rate X error X
X1. Nilai bobot lama disesuaikan dengan arah dan besaran koreksi baru, sehingga di tebakan selanjutnya mesin itu jauh lebih presisi. Nah, ini ya ceritanya tadi. Selanjutnya simulasi konkret jaringan 2 input. Jadi di sini kita menghitung secara manual. Bayangkan kalau misalnya kita punya jaringan 2 input sederhana, data masukan kita adalah X1 sama dengan 0,8 dan X2-nya itu 0,5. Target yang harusnya ditebak atau ditebak mesin label kebenaran itu dia 1. Nah, data masuk kemudian akan dikalikan dengan bobot yang jumlah di tengah, lalu melewati fungsi aktivasi. Kalau hasilnya bukan 1, maka ia akan menghitung errornya dan memodifikasi bobotnya kembali secara otomatis. Jadi di sini matriks eksekusi maju versus mundur sebagai kesimpulannya itu bisa kita tarik bahwa proses kerja jaringan saraf bisa dirangkum dalam matriks eksekusi. Ada forward propagation, bergerak dari input ke output untuk menebak dengan kondisi bobot yang statis. Ada back propagation, bergerak mundur dari output ke input untuk mengoreksi dengan kondisi bobot yang dinamis dan terus diperbarui. Nah, ini yang membentuk yang bisa kita sebut itu the infinitely learning loop. Kehebatan AI murni berasal dari iterasi tanpa henti, menerima data baru, menebak, mengkalkulasi error, dan mengoreksi diri back prop yang diulang hingga jutaan kali sampai mencapai akurasi maksimal. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.